Tak ada yang menyaksikan. Tidak. Tak ada. Waktu pembagian itu sudah sepakat semua itu. Iya. Sudah sama apa itu? Iya. Sama apa namanya, percaya ada tim gitu. Iya. Iya. Jadi termasuk yang itu yang mengisikan yang 500.000 gitu. Betul. 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 Oke. Ya sudah. Ada. Iya. Maaf, 700 miliar. 700 miliar sudah sampaikan ke siapa, Pak? Itu biasa kita sampaikan melalui email ke Pak Tiko ya. Email Pak Tiko. Oke, apakah sebelum angka keluar 700 miliar ini, apakah ada angka juga 900 miliar? Ada. Ada penyampaian juga 900 miliar ya, sebelum 700 miliar. Saudara sampaikan juga email melalui Pak Tiko tadi ya. Oke, hingga akhirnya ada tektok dokumen segala macam nih. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Kemudian tadi ketika Bu Vero di awal tidak menunjukkan surat kuasa, kemudian ada pertemuan lagi. Ketika pertemuan yang kedua, apakah Bu Vero sudah menunjukkan surat kuasa? Saya tidak ingat ya. Tidak ingat. Tidak ingat. Oke, baik. Kemudian tadi sempat ditanyakan oleh yang mulia terkait keberatan. Ya. Keberatan ini apakah muncul setelah SKP terbit? Setelah SKP terbit. Setelah SKP terbit. Nah, tahapan ketika tadi kan ada pembahasan tadi dari 900, 700, kemudian ada SPHP ya? Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Apa itu Pak SPHP? Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Isinya apa? Isinya pajak-pajak yang terutang yang kurang dibayar oleh wajib pajak. Oke, yang kurang dibayar. Seluruh pajak yang baik itu PPh Badan, PPh 21, 23, 4 ayat 2, PPN dan seterusnya. Oke, baik. Terkait SPHP tadi, apakah ada tanggapan? Belum sampai keberatan ya Pak? Apakah ada tanggapan dulu? Ada. Ada tanggapan. Ada tanggapan. Tanggapannya apa? Saya tidak ingat yang jelasnya. Karena SPHP-nya sudah 300, tanggapan dari wajib pajak kita tidak terima. Oke. Jadi kita tetap ada perhitungan SPHP 300 sehingga saya ya. Jadi kita tetap terbitkan. Pada intinya tanggapannya apa saya tidak terlalu tidak. Oke, tanggapan sudah tidak ingat. Apakah setelah proses tanggapan ada semacam pembahasan bersama, persetujuan bersama? Pasti ada, karena wajib pajak melakukan tanggapan itu harus ada prosedur itu pembahasan. Oke. Di pembahasan itu ditandatangani bahwa pemeriksa tidak menerima tanggapan dan sebagainya. Yang mengikuti tahapan pembahasan itu siapa dari PANI? Yang mengikuti yang tanda tangan kalau nggak salah Pak Ahmad Hidayat. Pak Ahmad Hidayat. Kemudian apakah dari pembahasan ini akhirnya disepakati, disetujui bahwa nilainya 300 miliar? Tetap 300. Oke, baik. Kemudian lalu terbit SKP. Maaf saya benar. Kami tetap tidak mengakui tanggapan tersebut. Oke. Jadi wajib pemeriksa tetap mengikuti surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, tapi wajib pajak tetap tanda tangan, tapi dia tidak setuju terhadap yang kami tetapkan. Baik. Kemudian baru diterbitkan SKP. Baru ada keberatan itu, dan proses keberatan baru saudara ketahui setelah ada penyidikan ini ya. Betul. Baik. Kemudian rekap itu menunjukkan apa sih? Rekap apa? Yang ditunjukkan sama penyidik itu ada tulisan apa gitu? Tidak. Ada tulisan di situ rekap ternyata ada Wawan, ada Alfred, ada Zulmanizar dan ada Febrian, kan tidak? Ya kan? Tidak. Di situ apa isinya? Ya kan? Ada tanggal sekian, ada Wawan dan seterusnya, kan begitu. Gitu loh. Kenapa saya agak ngotot di situ? Mohon maaf yang mulia, karena di BAP saudara versi terakhir kan 427 daripada 94 atau 186. 186 Anda ulangi di 427. Persis di situ. Saudara telat, saudara tidak ada, saudara bahkan tidak yakin Febrian ada atau tidak, gitu loh. Tadi kemudian Vero sudah nggak ada, padahal tadi bilang saudara melihat di ruangan itu ada Wawan, ada Alfred, ada 3 orang di situ sama Vero, gitu. Ya, tolong dong, ini nasib orang, Mas Zulmanizar. Ya. Ya. Kalau Anda bertahan juga nggak masalah, gitu. Cuma kan biar clear juga, gitu.
Ya. Saya kira itu dulu dari saya. Dilanjut. Ada. Makasih. Ya. Ada yang lain dari penasihat hukum? Hanya satu mulia karena udah sampai ke inti masalah. Tadi saudara saksi menerangkan untuk terdakwa dari Pani. Kami juga akan bertanya untuk terkait dengan klien kami atas sesuatu bahwa latar belakang pemeriksaan ini adalah diawali adanya niat untuk mencari keuntungan pribadi. Benar? Terhadap pemeriksaan Johnny juga seperti itu. Iya. Dari sejauh bahwa pemeriksaan terhadap wajib pajak potensial yang salah satunya adalah Johnny itu dilatar belakangi adalah karena niat untuk mencari keuntungan. Kenapa? Itu menjadi kebijakan. Seperti yang tadi kan saksi menjelaskan bahwa untuk mencari wajib pajak potensial, kemudian juga mencari keuntungan. Apakah itu merupakan kebijakan dari Dirjen Pajak? Tidak, pada saat itu, pada saat saya menjadi anggota tim pemeriksa Jakarta Pusat, jadi pada saat itu cuma Pak Angin, Pak Irwan tidak. Bukan, yang saya maksud penetapan ya, untuk mencari pajak potensial dan mencari keuntungan pribadi itu merupakan kebijakan. Tidak, saya jelaskan tadi kebijaksanaan dari Pak Angin aja. Pak Irwan tidak pernah kebijakan personal pribadi ya. Apakah saksi mengetahui bahwa kebijakan itu memang diniatkan untuk mencari keuntungan dari sejak awal? Ya, disampaikan dari Pak Angin ke Pak Dadan, Pak Dadan ke Pak Wawan mengumpulkan tim seperti itu. Sebagai anggota tim berarti saksi mengetahui hal itu sejak awal ya. Ya. Dan saksi mendukung niat untuk mencari keuntungan pribadi. Betul. Betul. Apakah ini menurut yang saksi ketahui melanggar ketentuan sebagai ASN atau sebagai pegawai Dirjen Pajak? Ya, jelas melanggar. Jadi yang memulai dulu adalah dari pihak Dirjen Pajak ya. Direktur Pak, bukan Dirjen Pajak. Ya, itu kan kebijakan pejabat yang mempunyai kewenangan. Sehingga kalau itu lahir dari pejabat yang mempunyai kewenangan, maka ini menjadi kebijakan. Dan itu dilakukan secara resmi oleh para pemeriksa. Ada panggilan pajak, kemudian ada pemeriksaan, ada SKP. Ini kan sesuatu yang resmi, yang legal di lingkungan Dirjen Pajak. Begitu ya? Ya tidak semuanya seperti itu Pak. Ada tim yang juga maksudnya Pak. Saya bertanya khusus tentang untuk yang sebentar. Barangkali itu lebih tepat kita tanyakan nanti kepada Direktur P2. Alif Ibrahim Haji apakah sebagai saksi di sini Pak Wawan? Ya, baik. Ada sebagai saksi juga. Walaupun memang tadi sudah diterangkan atas pertanyaan yang mulia, tetapi karena kami baca berapa kali BAP yang kami baca itu BAP tanggal 15 bulan 4 2021 nomor 46, BAP tanggal 20 bulan 5 2011 145. Poin teksnya yang harus jelas sesuai dakwaan didakwa 35M memang benar. Tapi seperti yang kita tahu bahwasannya dakwaan itu adalah asalnya adalah keterangan saksi. Pertanyaan kami, saudara saksi pernah diperiksa seperti yang saya katakan tadi tanggal 15 bulan 4 2021. Saya bacakan yang mulia atas yang mulia. Dapat saya jelaskan sebagai pemberian di total 30 miliar 5 kali. Begitu juga BAP tanggal 20 bulan 5 145 menyatakan total adalah 5 kali yaitu 30 miliar. Tolong saudara clearkan ini karena begitu di BAP ini juga sebelum saya bertanya lebih lanjut berapa sebenarnya? 35. Bisa saudara jelaskan di dalam persidangan ini yang 35 ini ada berapa kali? Secara keras. 5 kali kan?
Iya, berapa pertama, berapa kedua, biar kita clear di situ. Secara detailnya saya sudah nyebutkan sebenarnya di waktu di BAP sama penyidik KPK bahwa saya tidak ingat jumlahnya yang ini, tapi secara secara 5 kali ya nilainya 35 M. Begitu. Berarti BAP yang saudara katakan 30 ini dianulir atau bagaimana? kalau nggak salah saya sudah terakhir itu saya BAP saya 35. Tidak ada saya baca 35. Bisa jelaskan saudara jaksa di sini supaya kita clear ini. Izin ya boleh, kalau memang boleh bacakan ada di BAP saksi mungkin di poin 145. 145. Ya, itu ada revisi bahwa awal penerimaan saksi 1 juta, kemudian sisanya 500.000, tapi tidak berubah tempatnya ya. Baik yang mulia, kita bukan mau soal berhitung-berhitung, tapi karena ini menyangkut pemberian, karena ada ini harus jelas. Kalau di BAP yang 145 justru kami hitung 4 kali 500 tambah 1 itu tetap 30 M. Mohon yang mulia, 145 supaya kita clearkan. Ya biasa aja. Siap. Ya, biasa aja sih. Iya, kasus kita karena ini adalah hal yang krusial, mau mendakwa tidak sesuai dengan keterangan. Jadi itu yang harus Cari saja. kebenaran Pak, kebenaran mana? Baik, saya lanjutkan. Yang mulia, Santai bro, santai. saya lanjutkan. Pada saat penyerahan itu, tadi yang mulia Nomor berapa berita acaranya? Kita saya lihat. 145 145. sama 46 yang mulia. Saya hitung berhari-hari, tidak ada 35. Makanya saya buka di sini. 45 ya, 145 ya. 145. Baik, saya lanjutkan yang mulia. 145 nomor berapa ini? 145 bisa baca. 145 di depan sekali yang mulia, yang menyatakan $1 juta, setelah itu 500 3 kali 4 kali 1 juta tambah 500 2 juta berarti 3 juta. Jadi berapa jumlahnya? 30. 30. Yang pertama juga di dalam keterangannya juga jelas katakan berapa saudara kasih fee-nya. 30 itu di 46. Itu fakta yang mulia. Ya. Bagaimana Ibu Manizar? 35 yang mulia. 35. Baik, Kalau 5 kali itu berapa itu? Berapa? Saudara terima berbentuk dolar. Kalau 5 kali yang pertama ingat nggak? Saya tidak sebelum BAP itu saya tidak ingat. Nggak ingat. Nggak ingat tuh. Tapi saudara menuliskan di BAP. Jadi dihitung pola 35 yang mulia. Kira-kira yang pertama 1 juta begitu. Itu.